Terutama selamat bergabung teman-teman di Android Study Games yang diadakan oleh Google Developer Student Clubs UIN Aldir Makassar ini. Perkenalkan, nama saya Nur Fadela Sadra dan saya lead di SC UIN Aldir Makassar dan yang akan menjadi moderator untuk Android Study Game hari ini. Hari ini untuk sesi pertama kita akan mengadakan Android Study Game dengan topik Build Your First Android App. Materi hari ini akan dibawakan oleh saudara Muhammad Rom yang juga merupakan core team dan mentor Android di DSC UIN Alden Makassar. Untuk yang belum tahu, Android Study Jam ini merupakan workshop series berbasis study group untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mengembangkan skill dan belajar bersama mengenai cara membangun aplikasi Android menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan online training course dan resource dari Google. Selama Android Study Games ini, kita akan mempelajari dasar-dasar Android development dan berlatih membangun berbagai aplikasi Android di Kotlin dengan mengikuti kode lab yang disusun oleh tim Android dan Google. Kita juga akan mempelajari best practice dalam membangun aplikasi Android. Selain itu, di setiap sesi juga kita akan share resource yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mempelajari pengembangan Android di rumah setelah setiap sesi ini. Android Study Jam ini terbagi menjadi 10 bagian yang insya Allah akan diadakan setiap Sabtu dan Minggu selama 3 minggu mulai hari ini tanggal 18 April sampai 2 Mei 2021. Ini rencana jadwal dan topik materi yang akan kita pelajari selama 3 minggu ke depan. Jadi setiap hari itu akan ada 2 sesi yang diselingi break selama 1 jam. Dan untuk teman-teman yang untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman harus mengikuti minimal 6 sesi live Google Meet. Dan di akhir event ini, rencananya juga kita akan adakan mini challenge atau mini project building, di mana teman-teman bisa latihan langsung mengimplementasikan apa yang telah teman-teman pelajari selama Android Study Jams ini untuk membangun prototipe aplikasi Android sederhana yang berhubungan dengan masalah di dunia nyata. Mini challenge ini bersifat opsional, tidak wajib, tapi kami harap teman-teman semua bisa join supaya bisa melatih soft skill dan technical skills-nya juga. Dan yang ikut mini challenge ini juga akan dapat sertifikat tambahan selain sertifikat peserta dari rangkaian workshop ini. Dan project yang paling bagus pastinya akan dapat hadiah. Pada sesi pertama ini kita akan belajar dasar-dasar membuat aplikasi Android pertama dengan bahasa pemrograman Kotlin, mengeksplor anatomi Android Studio dan project Android aplikasi Android, layout, resource dan activities dalam Android, serta bagaimana menjalankan aplikasi Android pertama pada emulator atau physical device seperti HP. Nanti juga akan ada Q&A session di akhir kegiatan. Teman-teman yang lain juga bisa praktek langsung di rumah dengan mengunjungi link g.co/android/studygames. Terus klik klik start course pada prior programming experience. Nanti tuh tampilannya akan seperti ini. Di situ ada total 2 units dan 10 pathways yang direpresentasikan oleh setiap page. Nah, teman-teman bisa langsung saja klik setiap page-nya itu. Pada sesi pertama ini kita akan mengerjakan pathway pertama yaitu Build Your First Android App. Ini contoh tampilan pathways-nya dan setiap pathways itu berisi 1 atau lebih video atau code labs. Dan di akhir pathways itu ada quiz untuk mendapatkan kalau teman-teman menyelesaikan code lab, ya semua code lab yang ada di pathways ini dan juga menyelesaikan kuisnya itu teman akan dapat badge dari Google yang bisa teman-teman simpan di Google Developer Profile kalian. Dan dengan mengunjungi link ini saja, link Google Android Study Games ini, teman-teman akan dapat badge peserta Android Study Games. Ini contoh tampilan Google Developer Profile kalian. Ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai resume atau portofolio online yang menunjukkan skill teman-teman. Mungkin hanya itu pengantar dari saya. Untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan ke saudara Rum untuk mulai materi pertamanya. Baik, terima kasih Bapak Kadillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk efisienkan waktu, jadi saya langsung saja di sini. Untuk kameranya mungkin saya nonaktifkan dulu ya, karena saya akan share screen. Present.
Oke, sudah tampil teman-teman untuk layarnya. Mungkin bisa lebih interaktif ya untuk diskusinya untuk workshop kali ini supaya lebih seru. Ya, ada feedback lah istilahnya, tanya jawab tuh. Oke, langsung saja. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rum. Saya di sini selaku core team dan mentor Android dari DSC UIN Aludin Makassar. Untuk sekedar informasi, saya juga merupakan mahasiswa Sistem Informasi UIN Aludin Makassar angkatan 2017. Baik, apalagi kira-kira mau tanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung saja kita masuk ke materi, yaitu build your first Android app. Oke, kalau misalkan tidak jelas suaraku atau tidak jelas gambarnya, mungkin bisa untuk bilang saja, aktifkan saja voice-nya atau raise hand. Jadi yang akan dipelajari pada workshop pertama kita kali ini, yaitu kita akan membuat aplikasi pertama, dan ada juga anatomi aplikasi Android, ada layout dan resource dalam Android, dan juga activity. Oke, jadi sini mungkin sekedar informasi saja. Bagaimana sih itu sebenarnya peluang Android developer? Jadi untuk peluang Android developer itu sendiri, pertama dilihat dari perangkat seluler atau mobile itu menjadi semakin umum. Maksudnya kayak ini pengguna smartphone itu sudah merajalela, sudah banyak orang menggunakan smartphone sampai saat ini. Lalu aplikasi seluler menghubungkan pengguna ke informasi dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi dengan banyaknya kayak contoh aplikasi Gojek atau Tokopedia, contohlah Gojek, misalkan mereka itu menyediakan aplikasi yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Contohnya misalkan bisa untuk pesan ojek tanpa harus ke pangkalan ojek melalui HP saja. Lalu yang ketiga, di sini ada banyak industri yang belum mengalami revolusi melalui seluler dan menawarkan peluang besar untuk bisnis dan solusi baru. Nah, jadi di sini misalkan ada ide, kita misalkan lihat dari masalah yang ada, misalkan kayak contoh kasir. Misalkan ada toko tetangga, misalkan punya toko dan masih sistem konvensional, mungkin kita bisa buatkan aplikasi Android-nya. Ya, di situ lagi bisa menjadi peluang bisnis. Jadi lumayan untuk tambah-tambah uang jajan tuh. Lanjut untuk sekarang ini saya masuk di bagian Android. Jadi Android ini dia platform seluler sumber terbuka, atau jadi istilahnya dia itu open source. Dia akan banyak HP-HP yang OS-nya selain Android, contoh kayak ada iOS, ada juga sebelumnya Windows Phone, ada juga BlackBerry. Tapi kalau untuk Android ini dia open source, beda dengan seperti iOS dan Windows Phone. Lalu yang kedua di sini 11 versi rilis platform utama sejauh ini. Jadi maksudnya untuk sampai sekarang ini versi Android itu sudah sampai versi 11. Mungkin kayak sebelum-sebelumnya kita bisa mengenal dengan istilah nama, ada jelly bean, es krim sandwich, lollipop, marshmallow, nugget, apalagi Oreo, pie. Untuk versi 10 dan versi 11 itu tidak ada nama-nama seperti itu lagi kayaknya. Dia cuma tulis saja Android Q, apalagi ada QR, ya R. Lanjut, 2,5 miliar perangkat Android aktif bulanan. Jadi orang yang menggunakan smartphone berbasis Android ini, yang pengguna aktifnya itu sebanyak 2,5 miliar. Bisa dibayangkan banyak sekali yang menggunakan aplikasi smartphone Android ini. Oke, masih bisa kelihatan untuk tampilan saya, presennya dan suara bagaimana? Kelihatan. Bagus tidak? Terlihat? Iya bagus. Bagus sih. Masih terlihat. Oke. Lanjut. Untuk Android ini sendiri kita bisa menemukan banyak. Jadi bukan cuma di HP saja. Kan salah satu contoh di sini ada smartphone. Ada juga dalam bentuk TV, ada juga dalam bentuk tablet, ada juga jam tangan atau bisa dibilang smartwatch, dan mungkin yang sedang dikembangkan atau sudah ada sekarang ya dalam bentuk mobil. Ya, mungkin nanti bisa dilihat kayak contoh ada mungkin Tesla, atau ada lagi nanti produk terbaru menggunakan sistem operasi Android, kita tidak tahu, tapi lihat aja mungkin ke depannya. Lanjut.
Oke, jadi untuk workshop kita dari awal ini sampai nanti akhir, kita akan menggunakan eh, bahasa Kotlin. Jadi apa sih itu Kotlin? Kotlin itu sama dibilang kayak bahasa pemrograman juga, sama kayak Java. Tapi kalau Kotlin ini dia lebih simpel, istilahnya lebih simpel dibandingkan Java. Contoh kalau misalkan di Java itu harus pakai titik koma, sedangkan di Kotlin ini dia tidak perlu. Nah, kebanyakan itu kalau developer dia padahal cuma salah atau cuma lupa titik koma, itu tidak bisa jalan aplikasinya atau error key. Ya itu masalahnya cuma titik koma saja. Jadi ini mungkin Kotlin hadir sebagai solusi untuk developer yang kadang lupa akan titik koma. Jadi mungkin saya bahas sedikit sejarahnya. Ini pada 2017, Kotlin secara resmi diumumkan sebagai bahasa lain yang didukung oleh Android. Lalu 2 tahun kemudian, pada tahun 2019, Google mengumumkan komitmen mereka untuk menjadikan pengembang Android semakin mengedepankan Kotlin. Jadi Google sudah merekomendasikan untuk pengembangan aplikasi Android ini kita menggunakan Kotlin. Jadi di sini ada fitur dan juga ada library baru yang sudah tersedia di Kotlin. Lanjut. Nah, ini tadi mungkin nanya. Bahasa Kotlin itu bahasa pemrograman modern yang membantu pengembang menjadi lebih produktif. Jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan, istilahnya lebih simpel lah dari kayak Java kayak gitu. Nah, apa lagi sih kelebihannya Kotlin selain tadi? Yang pertama itu ekspresif dan ringkas. Oke, jadi ekspresif dan ringkas ini kita dapat ekspresikan, maksudnya apa? Lebih sedikit ke baris-baris kode yang kita buat, misalkan dibandingkan antara Java dengan Kotlin. Misalkan kayak kita mau mencetak suatu kalimat atau suatu kata dengan menggunakan Java, kita misalkan membutuhkan beberapa kode, tapi dengan menggunakan Kotlin lebih ringkas dan lebih efisien juga. Lalu yang kedua itu kodenya lebih aman. Ya, maksudnya di sini aman, kayak Kotlin itu membantu kita untuk menghindari kesalahan programan umum seperti itu tadi yang kayak ada titik koma, dan ada juga bisa dibilang null pointer exception. Ini kalau misalkan di Java sangat berpengaruh sekali ini null pointer exception. Oke, lanjut. Mudah dioperasikan. Jadi maksudnya mudah dioperasikan, contoh misalkan kita sebelum sudah belajar membuat aplikasi Android menggunakan Java, tapi kita ingin coba menggunakan Kotlin, nah itu bisa. Jadi kita gabung misalkan dalam project kita, di dalamnya itu pertama Java, lalu kita buat lagi kelas baru dengan bahasa Kotlin, itu dia bisa dan tidak ada crash. Yang terakhir adalah konkurensi terstruktur. Ini mungkin lebih advance lagi nanti, jadi mungkin akan ke pembahasan kedepannya lagi. Lanjut. Jadi tadi sebelumnya mungkin lebih ke apa itu pembahasan Android dan bahasa pemrograman apa sih yang kita pakai untuk membuat aplikasi Android, dan sekarang ini adalah Android Studio. Jadi Android Studio itu adalah IDE resmi untuk membangun aplikasi Android. IDE itu Integrated Development Environment. Jadi dia itu aplikasi yang bisa dilihat di bawah ini. Ini. Yaps, ini sorry, saya close dulu. Yaps, ini tampilannya untuk Android Studio. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi Android, kita bisa menggunakan Android Studio. Sebenarnya banyak untuk bisa membuat aplikasi Android, tapi untuk membuat aplikasi Android secara natif, yang istilahnya betul-betul natif dari awal, kita bisa menggunakan aplikasi Android Studio. Lanjut. Untuk spesifikasi Android Studio sendiri bisa dilihat di sini. Karena saya di sini menggunakan Windows, jadi di sini bisa dilihat untuk spesifikasi minimalnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 dengan 64 bit. Lalu untuk RAM minimal di sini disarankan 4 GB untuk minimal ya. Lalu yang direkomendasikan itu adalah 8 GB. Lalu untuk memori yang disediakan itu minimal 2 GB, tapi direkomendasikan itu adalah 4 GB, dan untuk layar
minimal resolusinya 1280 dikali 800. Ini resolusi minimal. Jadi mungkin kalau untuk ngoding Android Studio sendiri lebih bagus kalau mempunyai laptop atau lab komputer yang lebih besar. Jadi lebih enak kalau dilihat. Apalagi kalau ngoding, kalau layar kecil itu pusing. Untuk spesifikasi OS lain bisa dilihat seperti ini. Ini Mac, ini pengguna MacBook atau OS X. Dan di sini ada juga kalau kita menggunakan Linux juga bisa. Kalau oh ya, sekedar informasi, kalau misalkan kita mempunyai laptop ya istilahnya spesifikasinya minimal kita bisa menggunakan saja sistem operasi Linux karena lebih apa ya, lebih lancar, istilahnya lebih dengan laptop yang sama antara OS Windows dan OS Linux itu lebih enak kalau pakai Linux. Cuma itu lagi butuh adaptasi baru karena tampilan Linux itu agak berbeda dengan tampilan Windows. Dan di sini juga ada Chrome OS. Mungkin di sini jarang sih untuk pengguna dari Chrome OS sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada tutorial. Di sini saya ambil sendiri juga dari YouTube bagaimana untuk instalasi Android Studio. Untuk suara dan gambarnya terlihat jelas atau tidak? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Gambarnya ya kelihatan. Oke, jadi ini untuk install Android Studio dengan OS Windows ya. Oke, jadi di sini ada untuk halaman Android Studio. Untuk downloadnya, mungkin saya di sini akan memberikannya langsung. Saya buka di sini. Untuk Android Studio. Ini. Oke. Oke, untuk mendownload aplikasi Android Studio sudah saya kirimkan linknya di bagian kolom chat. Lanjut lagi. Oke, jadi di sini untuk tampilan awal untuk instalasi Android Studio mungkin untuk yang tampilan sekarang itu agak berbeda, tidak seperti ini tampilannya. Tapi itu enggak apa-apa karena masalah versi saja.
Oke, untuk peserta mau dilanjutin di video atau kita skip dan bisa kalian sendiri lihat di YouTube atau bagaimana? Mungkin Untuk skip saya, teman-teman, Kak. skip saja deh. Kita lanjut saja untuk yang slide selanjutnya. Oke. Jadi mungkin kalau saya lihat di sini agak ribet gitu kalau untuk cara install Android Studio-nya. Tapi kalau yang sekarang itu dia cukup, misalkan sudah tadi di-download aplikasi Android Studio, ikuti saja langkah-langkahnya. Di situ dia sudah berhasil install untuk Android Studio dengan SDK-nya. Tapi SDK defaultnya itu SDK terbaru. Jadi mungkin masalah SDK nanti kita akan bahas ketika masuk di bagian Android Studio-nya ya. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk pada bagian aplikasi pertama. Oke, sebelumnya di sini teman-teman sudah install semua Android Studio atau belum? Karena di sini kita akan masuk ke bagian Android Studio itu sendiri. Ada yang sudah install atau ada yang sementara masih install? Sudah install, Kak, saya. Sudah install. Oke. Jadi bagaimana ini? Atau kita lanjut saja karena apa? Yang mengikut yang sudah install atau yang belum install bisa diarahkan, atau sebentar saya di grup Telegram kita arahkan. Ada berapa orang di sini yang sudah install aplikasi Android Studio? Di sini. Oke, ada yang sudah. Oke, jadi mungkin bisa kita langsung saja lanjut. Oke, ada yang resen di sini saya lihat. Itu juga. Oke, jadi intinya kalau misalkan kita sudah install Android Studio, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tergantung dari warna tema yang kita pilih. Kan tadi ketika penginstalan di situ ada dua pilihan, ada kita pilih tema gelap atau tema terang. Kalau misalkan seperti ini berarti kita memilih tema terang, tapi kalau tema gelap dia akan seperti ini. Ini tampilannya. Jadi bisa lihat sini logonya itu beda di sini sama sini karena ini versi saja. Karena di sini yang saya gunakan versi terbaru yaitu versi 4.1.3. Jadi seperti ini ya tampilannya kalau misalkan kita sudah install Android Studio. Oke, lanjut. Sekarang di sini kita akan membuat project baru. Di sini kita akan memilih empty activity. Tapi di sini bisa dilihat banyak sekali di sini. Ini namanya template ya, template untuk tiap-tiap activity. Ada yang tidak mempunyai activity, ada juga basic activity, ada empty, ada bottom, dan mungkin kita lihat langsung di Android Studio-nya. Sini create new project. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini. Ada basic activity, button, empty, lalu kita scroll ke bawah ada juga full screen activity. Nah, di sini misalkan kita mau membangun aplikasi seperti Google Maps, ada langsung di sini sudah disediakan untuk activity-nya. Dan kalau mau tampilan seperti ini juga bisa, dan ini navigation drawer. Oke, karena kita mulai dari dasar, jadi kita mulai dari empty activity. Next. Kita kembali dulu ke slide-nya. Oh, tidak. Oke, selanjutnya di bagian sini, kalau sudah tadi kita pilih empty activity, di sini ada name, packet name, save location, language, dan medium SDK. Jadi untuk name sendiri ini adalah nama aplikasi untuk aplikasi yang ingin kita buat. Jadi kita bisa menggunakan spasi, dan untuk nama aplikasi ini sendiri usahakan huruf awalnya itu adalah huruf besar. Misalkan di sini kita buat first app. Oke, di sini buat first app. Lalu untuk nama paketnya di sini secara default atau maksudnya yang sudah disediakan dari Android Studio itu com.example.build-first-app. Jadi untuk yang dari kanan dulu, ini build-first-app mengikuti dengan nama aplikasi yang kita buat di atas, tapi tanpa menggunakan spasi. Lalu yang ini kedua example. Ya, example itu kan bahasa Indonesianya contoh. Oh ya, ini penting kalau misalkan kita ingin aplikasinya nanti mau diupload ke Play Store,
kita harus mengganti ini. Jadi jangan gunakan com.example. Ganti di sini menggunakan, misalkan kalau kita mengembangkan secara tim, mungkin di sini bisa simpan nama timnya misalkan kayak, atau nama perusahaan tempat kita bekerja juga bisa. Misalkan di sini saya simpan Avila com.avila.build1st atau misalkan DSC lah, dsc.build1st gitu ya. Kalau misalkan tapi untuk belajar saja dan maksudnya belum untuk di-upload ke Play Store, kita bisa tuliskan saja secara default yang disediakan, yaitu com.example. Di sini nama aplikasinya, tergantung nama aplikasi. Oke, lanjut di bagian save location. Save location ini tempat di mana project kita ini akan dibuat lalu disimpan. Jadi di sini sudah dilihat ada di sistem C, users, lalu di sini nama laptop kalian atau laptop teman-teman. Di sini Android Studio Project, lalu dengan nama Build1st App 2. Kenapa di sini 2? Karena sebelumnya saya sudah membuat project yang sama atau aplikasi sama dengan nama Build1st App. Bisa kita lihat, misalkan kalau mungkin pilih aplikasi lain, kita buka dari sini. Nah, di sini bisa kita pilih. Tadi di sistem C, lalu di user, di nama laptop, lalu Android Studio Project. Ya, di sini saya sudah membuat beberapa aplikasi atau project Android. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membuat misalkan kayak di My Dokumen, itu bisa kita cari saja, dia ada di misalkan sini nama laptop saya. Lalu ini saya minimize dulu. Nah, di sini bisa kita cari My Dokumen atau dokumen. Ya di sini. Jadi kalau mau simpan di My Dokumen bisa simpan di dokumen. Sini bisa juga simpan di download. Bisa musik. Nah, itu terserah. Tapi secara default itu kita bagusnya untuk simpan di folder yang sudah disediakan oleh Android Studio itu sendiri, yaitu Android Studio Project. Lalu kita pilih ini dengan nama tadi Build1st App yang ini ya. Oke, untuk bahasanya, nah di sini bahasanya ada 2 disediakan, yaitu Java atau Kotlin. Karena untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan Kotlin, jadi kita pilih Kotlin. Lalu untuk minimum SDK di sini ya. Untuk minimum SDK akan saya jelaskan. Tapi kalau bisa pilih untuk yang minimum SDK-nya itu kita pilih yang paling rendah, yaitu Jelly Bean. API-nya itu API 16. Lalu klik finish. Karena saya sudah membuat aplikasi ini Build1st App, jadi saya tidak klik finish. Saya akan cancel terlebih dahulu. Saya akan open. Di sini saya buka aplikasi saya. Oke, kita kembali terlebih dahulu ke slide. Oke, ini tadi, ya, yang ini penjelasan yang tadi adalah API SDK. Jadi di sini bisa kita lihat tabelnya. Di sini ada platform version, yaitu versi dari Android. Bisa kita lihat yang paling bawah itu ada Android 5. Sebenarnya ada lagi di bawahnya yang pernah dulu booming Android awal itu, dia versi Gingerbread yang 2.3.6. Itu yang kalau tidak salah yang paling hype dulu itu HP Samsung Galaxy Young. Nah, mungkin karena sudah lama sekali, jadi ini untuk minimalnya sekarang. Bisa kita lihat di sini Android 5.0 dengan API levelnya itu API level 21. Nah, namanya itu Lollipop. Mungkin di sini kita bisa kenal dengan nama-nama seperti makanan, seperti ada Lollipop, ada juga di sini M di sini mungkin Marshmallow, N itu Nougat, O itu Oreo, P itu Pie. Dan ketika sampai Android versi 10 dia tidak ada namanya, hanya Android Q saja. Jadi untuk API level ini sangat penting untuk developer, karena kalau misalkan kita salah untuk menentukan minimum SDK-nya, dan misalkan kita install di aplikasi di HP kita dengan contoh misalkan kita install di HP kita yang API levelnya itu API level 24, itu HP kita API levelnya 24, tetapi kita pilih untuk API minimum SDK-nya tadi kita pilih yang 27, otomatis aplikasi kita tidak akan bisa terang di HP kita karena API levelnya itu yang dia buat sangat tinggi, yaitu 27. Itu juga kenapa kalau misalkan ada contoh misalkan kita mau install game atau install aplikasi, ketika misalnya kita masih punya HP lama, keluar lama Android, kita mau install WhatsApp, itu dia sudah tidak bisa karena dia akan di maintenance terus
Jadi API levelnya juga akan diupdate terus untuk pengembangannya. Jadi yang dulunya WhatsApp bisa di HP yang versi 2.3.6, tapi sekarang mungkin minimal itu yang versi 4 kalau tidak salah. Dan setiap tahun itu akan berkembang dan mungkin nanti tahun depan atau 2 tahun ke depan versi 5 itu sebagai minimal untuk aplikasi tertentu seperti WhatsApp, Instagram atau yang lainnya, dan yang lain juga seperti itu. Lanjut. Nah, ini tadi untuk memilih API levelnya, ini perangkat membutuhkan setidaknya API level ini untuk diinstal. Itu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Target SDK, versi API dan versi Android tertinggi yang akan diuji. Lalu compile SDK di sini versi dari OS Android yang dikompilasi dengan minimal SDK version, target SDK version, dan compile SDK version. Di sini jangan terlalu dihiraukan. Karena penjelasan tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita sudah masuk di bagian tour Android Studio. Mungkin di sini bisa teman-teman lihat di sini, ingat ya, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Karena sini saya akan membuka langsung aplikasi Android Studio. Oh ya, untuk teman-teman di sini kita mau menggunakan apa? Kita di sini mau menggunakan tema gelap atau tema terang bagusnya, supaya teman-teman juga supaya jelas kelihatan. Bagaimana dari teman-teman? Kita gunakan tema gelap atau terang? Tema gelap kalau saya. terang. Untuk link materinya nanti ya saya akan kirimkan. Oke, jadi kita fixkan di sini untuk menggunakan tema gelap ya. Oke. Oke, jadi tadi di sini ada angka 1 di sini angka 2, di sini angka 3, di sini angka 4, di sini angka 5. Oke, oh ya, tampilannya sepertinya bukan seperti itu tadi. Ya. Tampilannya seperti ini. Yaps. Sudah mirip. Oke, pertama kita lihat dari yang di bagian sini yaitu poin 1. Di mana di sini poin 1 ini adalah jendela dari project. Ini ya, jendela project ini. Jadi ketika diaktifkan ya, kita lihat di sini. Di sini ada untuk menampilkan file dan folder untuk project. Ya, di sini nih untuk struktur project dari Android itu sendiri. Lalu yang bagian kedua, yang bagian sini. Nah, di sini ada apa? Di sini ada palette namanya, nih ya. Palette. Ya, palette ini untuk menampilkan komponen dan tata letak yang dapat Anda seret ke dalam proyek Anda seperti text view, image view, dan tombol. Tunggu dulu ya, saya matikan dulu, ada alarm. Oke. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Sampai palette deh. Oke, palette tadi menampilkan komponen dan tata letak yang dapat kita seret ke dalam proyek Android seperti text view, image view, dan tombol. Jadi di sini maksudnya seret kayak istilah keren itu drag and drop. Contoh di sini kita ada text view. Text view itu untuk menampilkan teks atau tulisan. Ada juga di sini button. Button itu kan bahasa Indonesianya itu tombol. Jadi untuk misalkan kayak yang mau diklik itu kita gunakan button. Ada juga di sini image view atau untuk menampilkan gambar, dan ini recycler view mungkin yang ke bawah ini kita akan pelajari di pertemuan yang akan selanjutnya karena ini lebih advance komponennya. Jadi untuk yang kita pelajari nanti di sini ada 3 komponen utama atau yang umum, yaitu text view, button, image view. Nah, tadi kan disebutkan di situ bilang kalau apa? Kalau misalkan bisa menggunakan drag and drop. Saya perbesar dulu ya. Bisa. Contoh misalkan di sini kan sudah ada tulisan hello world kecil sekali ya. Saya perbesar dulu. Mana di sininya? Untuk hello world. Text hello world. Oke, visibility. Scale text. Coba sampai ini. Oh, tidak. Atribut kita buka di sini atribut. Kita ke bawah, kita cari size untuk perbesar.
Dia di sini tertulis text size. Adakah text size? Text size ya ada. Sini saya ganti menjadi misalkan 20 XP. Salah. Oke, bisa lihat akan lebih besar. Word. Oke. Oke, mungkin warnanya tidak terlalu kelihatan. Text color. Text color kita kasih warna hitam. Oke. Yes. Oke, sudah kelihatan sini untuk Hello World. Jadi ini untuk komponen text view. Misalkan kita ingin membuat text view kembali, bisa kita drag and drop seperti ini. Yaps. Di sini sudah kelihatan ada text view di bawah sini. Oke. Kalau misalkan teman-teman kayak terganggu, kalau misalkan ada dua di sini, bisa kita pilih di bagian sini ada ini select design surface. Jadi kita bisa pilih apakah desain saja yang ditampilkan atau blueprint saja yang warna biru saja atau keduanya. Oke, baik, karena kita akan menggunakan mungkin desain saja seperti ini. Bisa kita lihat sini ada text view. Misalkan kita mau drag and drop lagi button. Kita drag and drop saja button di sini. Yap, di sini sudah ada button dengan warna defaultnya itu warna ungu. Kalau di sini ungu, mungkin di laptop teman-teman beda-beda karena layar laptop itu beda-beda. Lanjut lagi, coba misalkan kita di sini image view. Oke, kita drag and drop. Nah, di sini ketika image view kita drag and drop, kita akan pilih gambar apa yang mau kita gunakan. Saya gunakan di sini yang avatar, yang ini. Lalu oke. Di sini sudah ada. Oke. Jadi tadi kita sudah jelaskan bagian project, window, sudah jawab palette. Nah, sekarang di bagian ketiga itu adalah komponen tree. Jadi komponen tree ini seperti apa-apa yang sudah kita tambahkan di dalam activity-nya di sini. Di situ kan pertama tadi ada text view, ada button, ada image view. Nah, di sini kita lihat ada tanda seru warna merah. Kita lihat apa tadi pesannya di sini. Oke. Missing constraint in constraint layout. Oke. Untuk bagian sini mungkin teman-teman bisa hiraukan terlebih dahulu. Yang penting untuk fungsinya dari komponen tree ini kita akan melihat tampilan untuk apa-apa yang sudah kita tambahkan. Lanjut lagi sekarang di bagian 4. 4 kan tadi kita lihat 4 itu ada di di sini. Oke, 4 itu ada di sebelah sini. Di nomor 4 ini apa? Ini namanya design editor. Jadi di sini untuk menampilkan tampilan desain dan tampilan blueprint. Kalau misalkan tadi kita menampilkan dua-dua seperti ini. Oke. Lalu jadi misalnya ini untuk menampilkan kayak misalkan komponen apa-apa yang akan kita buat. Contoh ada text view, ada button, ada image view. Itu gunanya blueprint. Misalkan di sini ada gambar. Oh, ini gambar ini dia komponen apa? Ketika kita aktifkan blueprint, kita bisa lihat di sini. Oke, pas. Kita bisa lihat di sini. Oh, jadi gambar ini kok nama komponen itu image view. Gitu pun juga misalkan di bawah ini text view, ada text view, dan ini juga ada button. Oke, lanjut lagi pada bagian sebelah kanan sini. Ini cocok enggak? Oh ya, ini nomor 5. Jadi nomor 5 ini kita bisa lihat di sini adalah atribut, di mana atribut itu seperti istilahnya properti dari tiap-tiap komponen. Jadi tiap-tiap komponen itu mempunyai atribut yang beda. Jadi misalkan seperti gambar, image view, dia atributnya itu beda-beda. Misalkan kan kayak gambar ada menampilkan gambar, lalu kalau misalkan hello world, di sini juga untuk atributnya beda-beda. Lalu di sini juga pasti beda. Begitupun juga button. Begitupun juga untuk komponen lainnya. Bisa kita lihat yang komponen lain itu ada di palette. Tadi kan yang bagian common di sini 3 kita jelaskan, text view, button, image view. Tapi kalau mau lebih terkhusus kita bisa lihat ada bagian text, ada juga button, ada widget, ada layout, dan ada juga container. Oke. Kita lanjut ke bagian sini. Oke. Jadi untuk tadi kan sudah kita bikin
contoh tampilan dari aplikasi Android itu sendiri. Tunggu dulu, sini saya lihat. Oke. Jadi untuk menjalankan aplikasi Android yang sudah kita buat di Android Studio itu bisa kita menggunakan Android device atau ya smartphone, tablet, atau bisa kita juga menggunakan emulator pada laptop dan komputer. Oke, misalkan saya tadi di Android Studio, apps di sini, saya ingin menjalankan aplikasi yang sudah dibuat seperti ini. Saya akan jalankan, tapi kita lihat dulu cara jalankan itu. Kita pilih sebelah sini. Nah, kalau misalkan kita ingin menjalankan menggunakan Android device, itu smartphone atau tablet, pertama kita harus mengaktifkan opsi developer terlebih dahulu di HP teman-teman. Sini visornya error, saya close dulu. Lihat di sini visor, oke. Saya di sini menggunakan aplikasi visor untuk menampilkan apa yang tampil di HP saya. Oke, ada error. Oke, di sini untuk tampilan aplikasinya. Jadi untuk mengaktifkan yang tadi saya bilang USB opsi developer, kita bisa membuka pengaturan, kita bisa scroll, kita buka setting, lalu untuk tiap HP untuk opsi developer atau opsi pengembangnya itu dia beda-beda tempatnya. Di sini saya menggunakan HP Nokia 2.2. Di sini saya untuk opsi developernya itu cara mengaktifkannya, pertama kita buka dulu tentang ponsel, atau kalau HP lain mungkin about phone. Nah, di sini kita lihat, misalkan saya di sini menekan nomor versi, tekan di sini nomor versi berkali-kali. Nah, di sini tidak perlu Anda sudah menjadi developer. Nah, ketika misalkan opsi developer ini belum tampil, maka akan tampil ketuk hingga beberapa kali, maka akan tampil menu developer nantinya. Tapi karena sini saya sudah menampilkan sudah mengaktifkan menu developer, jadi dia akan tampil seperti ini. Tidak perlu Anda sudah menjadi developer. Mungkin kalau HP lain dia ada di bagian versi kernelnya, mungkin bisa diklik. Lalu mungkin bisa dicoba-coba di bagian tentang ponsel. Aduh, error lagi. Sini kalau saya rusak. Oke, untuk melihat di mana opsi developer itu, untuk di HP Nokia ini sendiri kita bisa lihat bagian sistem, lalu lanjutan. Ya, di sini opsi developer. Secara umum di tiap HP untuk ikonnya sama seperti ini, seperti kurung kurawal. Tapi namanya beda, mungkin di saya opsi developer, di HP lain opsi pengembang atau pilihan pengembang. Kita klik ini opsi developer. Kita aktifkan dulu bagian sini opsi developer. Lalu nah, ini USB debugging. Di bagian USB harus kita aktifkan ini. Lalu yang satu lagi harus kita aktifkan itu adalah ini, verifikasi aplikasi melalui USB. Nah, ini saya 2. Ketika sudah aktif, maka bisa kita lihat di sini sudah tampil HMD Global Nokia 2.2. Nah, ketika misalkan di sini kita tidak aktifkan opsi developer, kita matikan ini. Sorry, jadi untuk aplikasi Visor ini sendiri dia syaratnya harus mengaktifkan USB debug. Jadi itu error lagi kalau untuk tampilannya tadi. Saya aktifkan kembali USB debugnya. Mana USB debug? Oke, saya aktifkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita lihat tadi yang HMD Global jadi tidak ada, tapi ketika kita sudah aktifkan, ya di sini sudah terlihat
daftar HP kita. Nah, mungkin kalau misalkan HP lain atau Xiaomi, di sini mungkin akan muncul Xiaomi, walaupun bukan misalkan Xiaomi Redmi 9, pasti di situ kadang bukan Redmi 9 yang muncul. Misalkan kode HP-nya misalkan Redmi 9 Xiaomi M berapa begitu untuk nomornya Kak. Jadi misalkan sini saya akan jalankan di aplikasi AMD Global Nokia 2.2. Oke, di sini kita bisa lihat prosesnya di sini. Di sini sedang running untuk menjalankan. Oke. Kita tunggu saya di sini. Oh iya, saya lupa. Tadi di bagian spesifikasi untuk Android Studio, usahakan kalau bisa untuk laptop yang dipakai, walaupun itu laptop jadul, kita gunakan SSD. Jadi SSD itu kayak penyimpanan sama kayak hard disk, cuma lebih apa ya? Secara kasarnya itu untuk baca datanya dia lebih cepat. Kenapa? Karena untuk di Android ini sendiri kalau kita menggunakan hard disk biasa itu akan sangat lama. Ketika memulai membuka aplikasi Android Studio, itu baru buka, belum lagi untuk kita drag and drop seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini saya tidak menggunakan SSD, saya tidak akan bisa drag and drop seperti ini. Lalu apa lagi? Untuk run aplikasi Android tadi kan sudah selesai ini, sukses, operation sukses. Nah, kalau misalkan kita menggunakan hard disk biasa, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pernah saya dulu membutuhkan waktu hingga 10 menit atau lebih dari 10 menit. Jadi SSD itu sangat penting untuk sekarang. Misalnya HP terkunci. Oke, di sini bisa kita lihat. Oke, di sini ada Hello World, ada button. Nah, kenapa tidak sesuai dengan apa yang ada di sini? Saya gambarnya di atas. Di sini ada tulisan Hello World tengah-tengah, lalu ada text view, ada button di bawah. Karena yang di sini di bagian komponen tree ini, dia yang maksudnya tidak ada tanda serunya seperti ini, cuma satu di bagian Hello World. Jadi itu yang tampil secara betul-betul tampil seperti di tempatnya seperti ini. Oke, tunggu dulu, saya setting dulu HP saya supaya tidak mati-mati. Oke, jadi ini jadi untuk memperbaiki tampilan mungkin nanti ini di sini saya akan jelaskan dulu caranya untuk run aplikasi yang kita buat di Android Studio ke HP. Oke, itu cara pertama. Lanjut. Tidak aktif interviewnya. Oke. Lalu yang kedua ada emulator pada komputer atau laptop. Emulator itu banyak. Misalkan kita bisa pakai emulator di luar Android Studio seperti apa itu? Kalau tidak salah Next apakah? Tapi di sini saya mungkin akan jelaskan tentang emulator yang sudah disediakan sendiri oleh Android Studio itu sendiri. Namanya itu Android Virtual Device atau AVD Manager. Tampilan seperti ini. Kalau kita sudah membuat AVD Manager seperti ini, dia memakan lumayan banyak di sini size on disk-nya. Ini memori kita yang dimakan. Oke, mungkin untuk prakteknya seperti ini. Caranya untuk run di emulator, pertama kita buka dulu menu AVD-nya, yaitu yang ada di sini. Ini AVD Manager. Oke, karena di sini saya sudah membuat satu emulator, jadi mungkin kita akan membuat lagi emulator yang baru. Oh ya, sekedar informasi teman-teman, kalau misalkan ingin membuat emulator, di sini untuk menggunakan emulator itu sendiri minimal RAM yang ada di laptop teman-teman itu 8 GB. Jadi kalau 4 GB jangan coba-coba karena bisa menyebabkan laptop itu lag atau not responding. Atau bahkan mungkin yang prosesornya ya prosesor saya bukan Intel Core atau bukan Ryzen, itu agak lambat atau laptop bisa panas lag. Di sini saya menggunakan laptop ya
bisa dibilang laptop jadul sih juga, laptop karena keluaran 2013. Tapi ya untungnya sudah Core i5, jadi bantu SSD dan RAM 8 GB, jadi alhamdulillah bisa untuk menggunakan emulator. Walaupun tidak maksimal seperti ada lag atau macet-macet. Jadi lebih disarankan sih sebenarnya untuk menggunakan smartphone masing-masing. Oke, lanjut. Jadi di sini kita akan memilih untuk emulatornya. Kita di sini akan pilih ada banyak di sini tampilan-tampilan yang ada. Tapi secara umum di sini saya akan menggunakan yang ini Galaxy Nexus karena di sini tampilan standarnya Android di sini 720 1280. Nah, kalau misalkan kita sebelumnya teman-teman mengikuti kelas desain yang menggunakan Figma oleh teman saya itu Apriandi, kan di situ ada dia untuk tampilan HP di situ 360 kali 640. Nah, kalau misalkan kita ingin ikuti desain di Figma dan ingin implementasikan ke Android Studio, bagusnya ya gunakan Galaxy Nexus ini. Jadi misalkan saya pilih Galaxy Nexus, next. Nah, ini lagi. Di sini untuk apa lagi namanya, versi Androidnya. Kita bisa pilih di sini karena sini saya belum mendownload dan akan membutuhkan waktu yang agak lama karena di sini versi Android yang akan kita download. Saya gunakan yang sudah ada itu versi R, yaitu EP levelnya 30. Lalu kita next. Sini untuk pengaturan nama emulatornya. Begini, ndak aku tahu. Iya. Oke, lanjut. Misalkan di sini kita bisa memilih apakah portrait atau landscape, tapi di sini saya akan menggunakan portrait. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu misalkan di sini kita show advanced setting. Yaps, di sini. Nah, kita di sini bisa untuk setting. Misalkan HP ini kan istilahnya kita buat HP, tapi secara virtual itu emulator. Misalkan di sini kita setting berapa untuk CPU-nya, misalkan kayak multi-core CPU ada 2. Lalu RAM-nya misalkan kita di sini setting 1 GB, internal storage-nya cuma 800 MB. Lalu di sini teman-teman bisa setting sendiri, misalkan mau membuat emulator dengan RAM 4 GB atau 8 GB atau 6 GB bisa, tapi lihat juga dari RAM laptop yang tersedia pada laptop teman-teman. Jangan memaksakan laptop teman-teman. Jadi misalkan di sini RAM laptop teman-teman cuma 8 GB, ya mungkin bisa paling tinggi 2 atau 4 lah paling tinggi, atau 3 lah. Internal storage-nya bisa kita tambahkan, misalkan mau sampai 32 GB juga bisa. Lalu misalkan saya menggunakan secara default, langsung finish. Yaps, ya di sini sudah bisa terlihat. Di sini kita tadi membuat emulator Galaxy Nexus. Oke. Misalkan kita close dulu ini. Nah, tadi kan kita sudah membuat emulatornya. Terus bagaimana cara jalankan ini aplikasi ini di emulatornya? Kita pilih yang ini. Karena ini masih tercolok HP saya. Ini tercolok menggunakan kabel USB. Kita pilih yang emulator. Misalkan tadi Galaxy Nexus ini. Lalu kita run. Nah, ini lagi saya bilang kalau di sini yang makan RAM banyak sekali. Jadi misalkan kalau ingin menggunakan emulator, minimal RAM itu 8 GB. Oke, sini bisa lihat agak lama karena di sini juga masih waiting for all target device to come online. Nah, di sini saya menggunakan RAM 8 GB, tapi ya kadang juga masih untuk lag juga. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya dia agak macet-macet. Ini spesifikasi laptop Intel Core i5 yang generasi ketiga. Bisa dibayangkan sekarang laptop baru kan sudah generasi ke-11 dan RAM 8 GB, tapi sini
untuk spesifikasi emulator yang kecil ini masih lag sekali. Jadi mungkin lebih disarankan untuk menggunakan Android device masing-masing. Oke, sambil menunggu, saya lihat dulu di bagian Google Meet, Google Meet kita. Oke, ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Jam 8, oke. Waduh, Saya. alarm kasihan. Halo Rum. Iya, silahkan. Ini kan saya mungkin yang dari pixelnya, ukurannya itu di mana terletaknya itu Android Studio-nya? Saya lupa tadi itu yang pixel apa kan? Coba lihat nih Rum, Android Studio yang pixelnya. Ketika dijalankan atau ketika misalkan kita ingin membuat seperti ini? Itu punya Rum, itu ukuran anunya, ukuran HP itu tadi yang emulator. Oke. Mungkin saya jelaskan dulu dari ketika ketika di sini awal pembuatan aplikasi, di sini kan tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa untuk memilih. Yaps, di sini. Di sini ada ukuran font, di sini ada pixel 2, di mana di sini 5 inci dengan resolusinya 1080 x 1920. Tapi karena kita tadi menggunakan emulator Google Galaxy Nexus, di sini kita cari Galaxy Nexus. Oke, kita lihat sini Nexus 6P, Nexus 6. Oke, karena tidak ada di bagian font, kita lihat ke bawah, tablet juga tidak ada. Where ini untuk smartwatch, sini juga untuk TV, dan sini juga untuk mobil atau otomotif. Oke, karena tidak ada, kita geser lagi ke bawah, kita pilih bagian generate font and tablet. Di sini kita lihat, tadi kan ukuran untuk untuk Galaxy Nexus itu sendiri, dia tadi saya bilang 4,65. Jadi di sini kita pilih untuk yang 4,65, yang ini. Oke, ya otomatis akan berubah. Nah, ini kita setting aja nanti. Misalkan berubah tata letak kita setting seperti ini. Oke. Jadi itu sih kalau misalkan mau lihat ukuran anunya, misalkan dari ukuran layar, terus resolusinya dan nama HP-nya. Oh ya, untuk teman-teman, kalau misalkan kita tadi untuk ada desain di Figma dan kita ingin implementasikan di Android Studio, di situ kan ada juga pilihannya pixel. Nah, tapi ketika diimplementasikan kenapa tidak cocok tampilannya, maksudnya tidak pas seperti apa yang didesain, karena memang kalau di Figma itu masih belum sesuai. Tapi kalau misalkan kita di Figma itu menggunakan settingan Android, jadi kita di sini pilih bagian yang tadi, kita pilih bagian yang ini 4,65. Kan kalau di situ 360, di Figma-nya itu 360 kali 640. Nah, kalau misalkan mau kita ikuti desainnya dengan ukuran layar seperti itu, kita gunakan di sini Galaxy Nexus. Begitupun juga emulator Galaxy Nexus. Walaupun misalkan kita mempunyai HP yang rata-rata untuk HP layar 5 inci seperti itu sih, untuk untuk resolusinya dia yang bagian sama seperti Galaxy Nexus ini sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih di sini misalkan kayak pixel di sini, walaupun di sini tulisan 5 inci dan HP teman-teman juga 5 inci, tapi ketika di run, kenapa tidak sesuai dengan apa yang ada di sini dengan apa yang ada di HP? Karena rata-rata memang untuk yang bagian smartphone 5 inci itu menggunakan yang ini 4,65. Bukan incinya, lihat sampai di sininya 720 kali 1280. Itu mengacu sama yang di Figma 360 dikali 640. Oke, jadi mungkin itu sih. Kita lihat APD-nya. Di sini sudah ada tulisan system UI is not responding. Nah, di sini saya mungkin tidak ini kendalanya kalau kita menggunakan emulator. Di sini masih ada tulisan install, jadi masih menginstal aplikasi. Nah, ini kenapa kalau menggunakan emulator itu lambat, karena istilahnya kita membuat HP terlebih dahulu, lalu kita kita menyalakan HP darinya posisi mati, jadi nyala, lalu sudah itu kita install aplikasinya.
Oke, ini sukses. Bisa dibandingkan antara kita merun aplikasi dari emulator dengan smartphone teman-teman, itu lebih cepat menggunakan smartphone masing-masing. Karena memang begitu kalau menggunakan emulator lebih lama ya. Oke, jadi itu tadi pembahasan mengenai emulator. Lanjut. Sekarang kita ke bagian anatomi project aplikasi Android. Oke, jadi anatominya di sini ada namanya activity, ada namanya resource, ada namanya Gradle file. Kita bisa lihat jadi untuk activity itu sendiri, apa sih itu activity? Activity itu adalah dia yang menangani masukan pengguna atau masukan user dan membuat jendela di layar untuk menampilkan antarmuka pengguna. Jadi contohnya ya seperti ini dibilang activity. Jadi activity itu, satu activity itu dia mencangkup namanya activity main XML dan main activity.kt. Jadi di sini XML untuk tampilannya, yang .kt ini untuk logikanya. Tapi di sini belum kita sentuh, belum masuk di sini untuk bagian logikanya, ngodingnya. Jadi untuk satu activity ini ya, ada activity main, ada main activity. Oke, lanjut. Tadi. Ada juga resource. Resource itu ada layout file, image, audio file, time, and color. Oke, jadi mungkin bisa dilihat di bagian sini. Resource itu ada di bagian sini, res. Sini kita lihat ada drawable, layout, bitmap, value. Nah, di sini ada color, string. Jadi drawable itu seperti ya drawable gambar-gambar. Layout untuk tampilannya. Itu tadi yang saya bilang, satu activity itu ada activity main, ada main activity kt. Jadi kalau untuk Java-nya dia tersimpan di bagian Java, atau walaupun dia Kotlin dia akan tersimpan di sini. Terus untuk layout-nya dia akan tersimpan di bagian resource atau folder res, lalu di folder layout. Jadi kalau teman-teman misalkan lihat di sini misalkan ketika kita klik tadi ini activity main, maka akan muncul di sini activity main yang ini. Begitu pun juga main activity ini. Oke, lanjut. Apalagi Gradle file. Oke, Gradle file. Ya, Gradle file ini untuk script untuk mengkontrol cara aplikasi kita untuk dibuat. Jadi supaya bisa diinstal di perangkat Android, kita akan setting di bagian Gradle sini juga. Paling sering setting itu mungkin ini 2, tapi saya akan sentuh dulu bagian sini. Yaps, di sini. Ini tadi kalau misalkan teman-teman kan ini kenapa 16 di sini? Karena saya ketika membuat tadi project Android, di situ minimal SDK-nya 16. Ketika teman-teman mempunyai HP yang SDK-nya API levelnya itu 24, lalu teman-teman di sini tulis 27, maka tidak akan run aplikasinya di HP teman-teman ataupun di emulator seperti itu. Jadi itu kenapa dibilang Gradle file ini untuk mengkontrol aplikasi Android kita. Lanjut. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini ada struktur project aplikasi Android, ada my application. Ini my application, nama aplikasinya kalau kita tadi buat itu adalah apa itu? Build. Kita ganti ke sini. Yap, sini. Build first app. Saya kita lihat sini ada app, ada build Gradle, ada Gradle, apakah ini bacaan Gradle level. Di app ini ada libs atau libraries, ada source juga, di mana ada Android test, ada main, Java, REST, Android dan Android manifest.xml. Kita lihat di Android Studio-nya. Sini kan tadi ada Gradle, ada ini juga. Lalu kita buka app, build atau apa tadi source srcd, ada juga main. Nah, ini Java, REST, Android manifest.xml. Jadi sama tampilannya seperti yang ada di sini. Ini mungkin lebih ke strukturnya saja. Tapi kalau untuk ngoding lebih enak sih kalau saya menggunakan di sini ganti menjadi Android. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini berubah tampilannya tidak seperti ini, kita bisa ganti melalui di sini. Ini yang tanda panah ke bawah. Misalkan tampilannya seperti ini. Kita bingung, di mana ini di mana file untuk Java-nya, di mana file
Kalau untuk layoutnya kita gunakan saja ini, lalu ganti jadi Android. Oke, bisa dilihat secara umum kan seperti ini. Kita ingin Java-nya, kita ingin yang file untuk codingannya, kita ke Java, paling atas ini dan ini. Begitu juga resource, layout, dan ini. Oke, lanjut. Slide ke berapa ini? Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di bagian browse file pada Android Studio. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk di bagian layout dan resource pada Android. Oke, yang pertama itu ada namanya view. View itu adalah blok penyusun antarmuka pengguna di Android. Jadi view itu ciri-cirinya dibatasi oleh area persegi panjang di layar, bertanggung jawab untuk menggambar atau penanganan event. Contohnya seperti text view, image view, dan button. Itu yang bisa dilihat tadi. Ya, view itu ya seperti ini. Ada image view, ada text view, ada juga button. Dapat dikelompokkan untuk membentuk antarmuka pengguna yang lebih kompleks. Oke. Nah, kita kembali lagi ke bagian layout editor. Oke. Ini tadi angka 1, angka 2, angka 3. Oke. Gimana tadi? Saya lupa. 1 di bagian sini, bagian palette, 2 di sini, 3 atribut. Oke. Jadi 1 itu di sini, tampilannya seperti ini. Yaps. Jadi kalau misalkan teman-teman yang misalkan mau lihat di mana ini file main activity.cat, activity main yang di mana, kenapa tidak kelihatan? Teman-teman bisa aktifkan di sini, klik bagian project ini yang sebelah kiri. Jadi jangan panik terlebih dahulu, bisa klik-klik saja. Oke, saya minimize saja dulu. Oke, tadi 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Jadi ini mungkin sama sih seperti yang tadi sebelumnya. Yang bagian di sini ada palette, di sini ada yang bagian layout design, di sini ada atribut. Lanjut. Oke, XML layout. Anda juga bisa mengedit tata letak Anda di XML. Android menggunakan XML untuk menentukan tata letak antarmuka pengguna, termasuk atribut view. Setiap tampilan di XML terkait dengan kelas di Kotlin yang mengontrol cara menampilkan fungsi. Oke. Jadi, di sini saya untuk emulator saya matikan dulu karena di sini memakan baterai juga. Tadi XML ya? Oke, XML. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan lihat di bagian sini kan ini tadi drag and drop. Nah, terus ada yang bertanya, terus kalau misalkan kita ingin ngoding secara manual itu di mana untuk bagian tampilan? Nah, teman-teman bisa lihat di bagian pojok kanan sini. Ini ada 3 pilihan. Di sini ada design, ada split, ada juga kode. Nah, di sini misalkan kode untuk ya codingannya toh saja, ya, tidak bisa kita kelihatan bagaimana hasilnya. Kalau desain ya desain toh saja, itu dengan menggunakan metode drag and drop. Kalau misalkan split, di sini kita bisa untuk mengkode, walaupun bukan codingan logika, tapi ya ada istilahnya kode. Ini XML. Kalau di web dia itu istilahnya ini HTML-nya. Sini. Lalu kita bisa lihat tampilan di sini. Oke, kalau misalkan tadi teman-teman bisa kembali, kalau misalkan tidak mau menampilkan bagian ini blueprintnya, pilih bagian sini untuk pilih saja desain, atau mau blueprint saja bisa sini, dan dua-duanya juga bisa. Jadi sini akan menggunakan desain. Oke, saya kecil dulu sini. Oh ya, untuk tulisannya di sini kelihatan. Ini tulisan di sini text editor. Ya, kelihatan. Oke, jadi oke, bisa kita lihat di sini. Di sini mungkin udah kelihatan ada warna merah. Dia harus sama warna backgroundnya warna hitam. Ada merah berarti artinya ketika ada merah di sini kita klik. Di sini kita menemukan 3 error dan 2 warning. Nah, yang bisa membuat aplikasi itu kita tidak jalan itu error. Istilahnya bug. Oke. Jadi kita lihat di sini ada bugnya nih di bagian tampilan. Kita lihat di sini ada yang merah ini error, yang kuning ini warning. Jadi ini 1, 2, 3. Oke, kita lihat dulu dari pertama. Oke, di text view ini text view-nya ini warna merah, berarti kalau merah begini dia artinya error. Kita lihat di atas. Nah, kalau misalkan dia tidak error seperti ini tampilannya.
Jadi error. Warna kuning. Oh ya, ini warna-warna begini seperti apa? Sebenarnya tergantung dari tema apa yang teman-teman pilih. Kalau misalkan teman-teman pilih warna putih, dia juga akan beda. Misalkan saya pilih putih dulu ya, untuk perbandingan saja yang mana lebih kelihatan. Sini kita pilih tadi setting, saya bilang file, baru setting. Lalu kita pilih di sini appearance, temanya di sini saya ganti IntelliJ Light. Nah, kenapa di sini saya ada tema tambahan? Karena di sini saya sudah mendownload tema tambahan yaitu OneDark. Ini temanya dari apa itu? Atom, aplikasi Atom. Jadi misalkan sini kita mau menggunakan yang terang, kita pilih IntelliJ Light, baru apply. Oke. Tunggu dulu. Seperti ini. Jadi mungkin kalau untuk yang warna putih ini bisa terlihat lebih jelas yang mana bagian errornya. Tapi kalau teman-teman tidak suka bagian putih ya kita lanjut lagi ke bagian hitam. Bagaimana, apakah mau lanjut putih atau hitam? Ya, Pak. Ada saran teman-teman mau lanjut kita menggunakan tema gelap atau tema terang? Kalau saya familiarnya hitam nggak? Hitam, oke. Yang gelap. Nah, aneh ini, developer banget ini. Oke, kita ganti menggunakan dark lah untuk gelap. Kecil linear saja, Kak. Hitam merah. Oke. Ya, di sini sudah kita lihat. Sini tadi text view. Nah, sini kekurangan kalau hitam sih apa? Dia kalau ada error seperti ini nah terlalu kelihatan, kita harus jeli lagi untuk melihat. Oke, di sini kita lihat ada error. Kita klik di bagian akhir dari error itu, tag di sini. Maka akan muncul balon-balon warna merah seperti ini. Nah, kita klik ini. Oh, suppress add tool ignore missing constraint attribute. Nah, berarti ini dia kita melupakan atribut constraint. Oke, jadi ini mungkin masuk di materi layout nantinya, tapi di sini saya akan ganti terlebih dahulu. Di sini, nah ini namanya yang paling atas adalah root layout. Saya ganti menjadi linear. Oke, mungkin macam-macam layout akan dibahas di pertemuan selanjutnya, tapi di sini saya akan menggunakan linear layout. Linear layout itu membutuhkan orientasi. Kita set orientation-nya. Orientation mana yang sini? Jadi tidak mau. Ini. Set orientation-nya karena kita ingin menampilkan dia tadi kan dari atas ke bawah, berarti kita melakukan secara vertikal. Oke, baik. Ini. Kita lagi ingin menampilkan ini ada di tengah-tengah. Kita ganti ini jadi graffiti. Sudah tahu. Oh ya, untuk teman-teman, apakah tulisan ini kelihatan atau perlu lagi diperbesar? Bagaimana? Cukup jelas kan? Cukup jelas ya? Iya jelas. Jadi tidak perlu diperbesar lagi ya. Oke, mungkin tampilannya kita bisa perbesar seperti ini. Kita lihat tadi errornya sudah tidak ada karena saya mengganti root layout-nya menjadi linear layout. Jadi tiap-tiap layout itu mempunyai settingan atau aturannya masing-masing. Ketika kita menggunakan linear layout, dia tidak perlu menggunakan istilah yang tadi atribut constraint, tapi ketika kita menggunakan constraint layout, dia membutuhkan atribut constraint. Tapi juga ada yang namanya frame layout, ada juga namanya relative layout. Oke, mungkin ini sekedar pengantar saja. Nah, jadi teman-teman silakan pilih apakah ingin menggunakan bagian sini, saya sambil kode-kode seperti ini. Nah, tadi misalkan kan saya bilang ini namanya atribut constraint. Jadi kalau kita pakai linear, kita tidak perlu ini. Jadi dihapus juga tidak apa-apa. Ya, tidak ada pengaruhnya karena kita menggunakan layout dari linear layout. Itu pun juga yang lain mungkin. Oke, jadi teman-teman bisa pilih menggunakan split atau menggunakan kode yang tidak ada tampilannya tapi ngoding itu saja, atau bisa desain yang cukup drag and drop. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan di sini tadi kan kalau menggunakan constraint kita di sini akan melihat warna merah tanda seru. Tapi karena saya sudah mengganti tadi di atas sini menjadi linear layout, maka di bagian sini juga akan mengikut komponen tree-nya. Jadi di sini akan berganti menjadi linear layout.
Coba saya ganti kembali menjadi constraint di sini. Constraint. Lalu di desain, di sini juga akan terganti menjadi constraint layer. Jadi teman-teman silakan pilih apakah mau menggunakan drag and drop atau menggunakan fitur split seperti ini ataupun kode. Saya sih sebenarnya lebih biasa pakai split atau ya split, karena kalau desain biasa lag-lag atau macet-macet karena itu lagi spesifikasi laptop. Ini harga ya. Oke. Oke. Yaps, ini XML untuk sebuah text view. Jadi bisa dilihat text view. Oke, text view itu tadi kan untuk menampilkan suatu teks. Di sini bisa kita lihat di bagian XML-nya untuk menampilkan suatu tulisan hello world seperti ini. Kita membutuhkan komponen namanya text view. Bisa kita lihat seperti ini struktur penulisannya. Di sini kita menggunakan layer width, layer height, dan text. Untuk memunculkan tulisan hello world ini, kita menggunakan teks. Lalu apa sih ini yang di atas? Yang layer width, apa ini layer height? Jadi width itu apa bahasa Indonesia? Width lebar ya. Nah, jadi mungkin lebarnya itu wrap content, tingginya height-nya itu wrap content. Oke, kita langsung saja praktikkan. Kita text view. Mungkin saya akan dulu yang lainnya. Misalkan ini saya kasih komentar terlebih dahulu. Oke, jadi ketika dikasih komentar, maka di sini juga tidak akan tampil. Jadi istilahnya tidak berfungsi codingannya. Oke, di sini kita bisa lihat ada tadi layer width, ada layer height, ada text. Di sini ada tambahan text color, text size. Ini untuk memperjelas supaya warna tulisannya itu warna hitam, di sini black. Atau text size-nya di sini saya menjadikan 20 sp. Karena kalau tidak saya berikan ini, maka di sini saya hapus misalkan ya. Ya seperti ini enggak tampilannya. Dia buram, abu-abu secara default. Oke, kita tambahkan saja atributnya. Untuk atribut ini sendiri, misalkan kita menggunakan tadi desain, itu sama. Misalkan di sini kan kita hafal coba ya, di sini text size-nya itu 20 sp. Coba kita lihat bagian desain. Kita lihat ini text view, kita cari di sini atribut, jendela atribut itu cari text size. Text size itu kita lihat di sini mana? Ya, ini 20 sp. Kapannya kita ganti menjadi misalkan 24 sp, dia akan lebih besar. Ketika kita ganti ke split, maka di sini juga otomatis terganti menjadi 24 sp. Begitupun juga atribut yang lainnya, text color dan juga text. Kita ganti misalkan di sini DSC Win Loading Makassar. Oke. Lalu di bagian desain, di bagian teksnya itu akan berganti menjadi DSC Win Loading Makassar seperti ini. Nah, tadi pertanyaannya apa sih itu gunanya layer width dan layer height? Kita ada di slide selanjutnya. Lihat di sini. Kita lihat ya ini. Jadi untuk ukuran dari sebuah view itu kita bisa ada 3 pilihan. Ada namanya wrap content, ada namanya match parent, dan ada juga namanya fixed value. Atau kita bisa gunakan namanya DP unit. Jadi DP unit ya itu seperti ini contohnya, menggunakan angka. Oke, jadi kita fokus dulu kedua ini, wrap content dan match parent. Oke, jadi kalau untuk wrap content ini dia menggunakan ruang sebanyak yang diperlukan. Jadi contohnya kita lihat seperti ini. Tadi ingat ya, width itu lebar, height itu tinggi. Jadi kalau misalkan kita gunakan wrap content, lihat di sini tampilannya, lihat ini garis birunya, dia akan tergantung isinya, tergantung kontennya. Tetapi ketika kita ganti menjadi match parent, lihat di sini. Di sini dia kotak birunya akan full kiri kanan. Ya, ini kan untuk lebarnya. Sekarang coba kita ganti yang di bagian height-nya. Kita ganti menjadi match parent juga. Ya, lihat di sini mungkin tidak terlalu kelihatan. Di sini kotaknya dia akan full screen karena width sama height-nya itu sama-sama match. Jadi lebarnya dengan tingginya itu sama-sama match. Match artinya itu mengikuti
layar yang ada. Jadi walaupun kita ganti di sini ukuran layarnya, misalkan paling besar ini Kak, ya tetap komponen view-nya dia akan mengikuti dari layar yang ada. Kalau kita menggunakan match parent, saya ganti kembali menggunakan ini. Yaps. Nah, jadi misalkan coba kalau lebarnya kita ganti jadi wrap content saja. Oke, bisa dilihat di sini. Ini tingginya kotak biru dari atas sampai bawah full, dari atas layar sampai bawah layar. Tapi lebarnya dia mengikuti kontennya. Nah, misalkan ini saya ganti jadi DSC saja agar bisa dilihat ini lebarnya kita menggunakan wrap content. Jika kita gunakan match parent, lebarnya akan lebar layar sini ganti ini. Tapi saya sini akan mengganti seperti semula, itu dua-duanya wrap. Oke, jadi itu untuk bagian wrap content dan match parent. Terus apa yang ketiga, fixable yang menggunakan DP unit? Contoh, misalkan ini lebih ke manual atau bisa dibilang hardcode. Kita kayak memaksakan bagaimana caranya ini tampilan sesuai dengan angka yang sudah ditentukan. Misalkan lebarnya kita mau cuma 12 dp. Ya, cuma segini untuk tampilan lebarnya. Bisa lihat segini saja. Misalkan kita tambah lagi menjadi 20 dp. Seperti ini juga. Lanjut lagi menjadi misalkan kita tambahkan 50 dp. Oke, untuk satuan unitnya di sini bisa kita lihat ada DP, ada IN, ada MM, PT, PX, XP. Tapi yang paling sering digunakan di sini hanya dua, yaitu DP dengan SP. Oke, DP ya, DP mungkin untuk mengatur lebar dan tinggi pada bagian view. Tapi kalau SP itu sendiri, seperti bisa lihat di sini, SP itu digunakan untuk bagian teks ini ya, teks. Misalkan menggunakan 50 dp begini, ini kan karena tulisannya memang pas sesuai dengan ukuran 50 dp. Tapi bagaimana kalau tulisannya kita perbanyak? Win, Alaudin, nah, Alaudin. Nah, lihat, jadi mau sebanyak apapun tulisannya, lebarnya dia akan tetap 50 dp seperti ini. Dan tingginya dia akan ke bawah karena kita lihat di sini settingan untuk tingginya itu wrap content, jadi mengikuti konten yang ada. Itu kalau misalkan kita menggunakan angka sebagai ukuran lebar dan ukuran tinggi. Oke. View group. View group. View group ini adalah wadah untuk menentukan bagaimana tampilan yang ditampilkan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, ada frame layout, ada linear layout, ada constraint layout. Sini mempunyai fungsi dan settingan yang berbeda. Jadi view group itu adalah induk dan tampilan di dalamnya adalah anak-anak. Jadi maksudnya ini view group nih di dalam. Lalu di dalamnya itu anak-anaknya, maksudnya ini anak-anak itu childnya, child view. Jadi ya ini child view-nya ada text view, ada button, begitu juga ini. Oke, mungkin penjelasan sedikit. Kalau kita ingin menggunakan frame layout itu digunakan jika kita hanya mempunyai satu child view. Contohnya dalam satu layout itu cuma frame layout saja ya, cuma text view saja atau button saja. Berarti kita gunakan frame layout. Tapi kalau misalkan untuk menampilkan tampilan dalam baris atau kolom, itu kita bisa menggunakan linear layout. Tadi kita menggunakan linear layout seperti ini. Saya aktifkan kembali yang ini. Oke, bisa dilihat. Saya hapus ini atribut yang tidak perlu. Saya tambahkan atribut yang untuk memperjelasnya. Nah, di sini kan saya menggunakan linear layout. Oke. Terus tadi saya jelaskan kalau linear layout itu untuk menampilkan tampilan dalam baris atau kolom. Baris kan ke samping dan kolom itu lurus vertikal. Lalu bagaimana cara untuk settingnya? Kan ini kan dia dari atas ke bawah. Begitupun juga misalkan kita tambahkan lagi komponen, misalkan di sini saya copy saja ini. Oke, karena ini sama saya hapus dulu. Ya, ketika kita menambahkan komponen baru, dia akan di bawahnya komponen yang ada di atasnya.
Jadi dia berurutan. Terus bagaimana kalau misalkan kita ingin secara default tampilannya itu dia di sampingnya? Kita ganti di sini bagian orientation, kita ganti menjadi horizontal. Sorry, kecil. Yes. Nah, seperti ini. Bisa dilihat jadi ya misalkan saya ganti jadi DSC saja. Nah, ketika kita klik bagian DSC, dia ada di sini, dan text view dia ada di sini tengah-tengah, dan di bagian bawahnya lagi text view ada di sebelah kanannya. Jadi ini linear layout, dia sesuai dengan orientasi. Itu saya bilang tadi pertama, kenapa orientation ini sangat penting bagi linear layout. Dia akan men-set orientasinya, apakah dia akan ke bawah atau ke atas atau ke samping. Lanjut lagi constraint layout. Constraint layout ini untuk tata letak yang mungkin lebih kompleks. Itu tadi saya bilang kalau constraint layout dia membutuhkan atribut constraint. Jadi untuk tampilan lebih kompleks bisa menggunakan constraint. Dan ada lagi sebenarnya satu layout yang istilahnya sebelumnya ada constraint, ada juga namanya relative layout. Relative layout ya mungkin sama untuk tata letak yang lebih kompleks lagi. Lanjut. Oke, kita bisa lihat untuk frame layout itu sendiri seperti ini. Jadi tadi dibilang kalau frame layout itu untuk satu view saja. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau kasusnya ketika dalam frame layout kita tambahkan lagi view, contoh ya. Contoh misalkan saya hapus dulu, saya kasih komentar saja. Sini kan ada dua view. Nah, di sini saya ganti jadi frame layout. Mana nih? Yaps, ternyata ada di atas. Bisa dilihat kalau misalkan kita menggunakan frame layout di mana di dalamnya itu ada dua view atau dua child, dia akan saling menimpa. Jadi misalkan yang pertama kan ini, kita kasih komentar dulu ini. Nih, DSC, cuma DSC saja. Lalu ketika kita tambahkan lagi text view, kita aktifkan ini, maka tulisan text view ini akan menimpa tulisan DSC. Itu kenapa kalau frame layout itu dikhususkan untuk penggunaan satu view saja. Seperti itu. Nanti ada kasusnya di mana dalam satu layout itu kita hanya membutuhkan satu view saja, dan itu direkomendasikan untuk menggunakan frame layout. Oke, saya kembalikan ke linear layout. Oke, lagi. Oke, linear layout yang ini. Di sini linear layout itu meratakan view child dalam baris atau kolom. Seperti saya sudah bilang tadi, orientasinya itu bisa horizontal, bisa juga vertikal seperti ini. Jadi kalau dia dari atas ke bawah seperti ini dia orientasinya vertikal, tetapi ketika dia mengacu kiri ke kanan seperti ini, komponen ini dengan ini, maka dia orientasinya itu horizontal. Oke, baik. Selanjutnya view hierarki. View hierarki. Jadi ini hierarki tampilan. Jadi sini kita bisa lihat untuk hierarkinya. Ini linear layout di sini sebagai istilahnya root. Dia apa ya? Dia yang membungkus suatu tampilan. Di mana linear layout ini dalamnya ada image view, text view, ada linear layout lagi, lalu ada button-button. Contohnya seperti ini. Ini yang kotak di luar ini yang paling besar. Ini dia linear layout, di mana di dalamnya itu ada image view dan text view. Nah, kalau misalkan kita lihat dia image view dan text view seperti ini, berarti orientasinya itu dia vertikal. Terus ada lagi di bagian bawah, ini di linear layout. Linear layout di sini ada lagi childnya, ada button-button. Kita lihat di dalam linear layout, ini linear layout, ada lagi button-button. Nah, kenapa button-button ini dia menyamping? Karena di linear layout yang ini dia set orientationnya menjadi horizontal seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah app resource. Sini adalah content status atau file tambahan yang digunakan di kode, seperti contoh ada layout file, image, audio file, user interface string, dan app icon. Itu bisa kita lihat di bagian project di bagian sini.
Tadi kan app resource, ya di sini di bagian resource itu ada layer, ada juga image itu disimpan di bagian drawable, ada juga string, kita bisa lihat string itu ada di value di bagian sini, dan ada juga app icon, sama juga di bagian map atau drawable. Oke, lanjut. Tambahkan resource ke aplikasi Anda dengan menyertakan direktori resource yang sesuai di bawah folder induk. Oke, jadi mungkin ini penjelasan yang tadi di mana yang di drawable itu apa itu drawable, apa folder drawable, apa itu folder layout, map, dan value. Tadi kalau drawable itu untuk menyimpan semua file yang terkait dengan gambar dan aset-aset. Layout itu berisi file-file XML yang ada di aplikasi kita. Jadi kalau banyak activity pasti banyak XML juga ya tersimpan di dalam folder layout. Tersimpan di dalam folder itu. Ini di dalam folder ini. Ini kan cuma satu XML, jadi satu saja di sini activity main.xml. Lanjut, ada juga bitmap. Bitmap ini berisi file untuk icon. Lanjut di bagian value. Value ini, jadi di sini ada, kita lihat langsung, ada color, ada juga string, dan ada tema. Mungkin color kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa tentukan lebih awal, misalkan untuk membuat aplikasi ada warna-warna tertentu yang ingin kita gunakan. Kan setiap warna mempunyai hex code masing-masing. Seperti contoh untuk warna putih seperti ini, dia hex code-nya ini seperti ini, pagar baru F sebanyak 6 kali, begitu pun juga black. Nah, ini kapan digunakan? Dia digunakan ketika contoh, tadi kan ketika di bagian activity main, di sini ini bisa kita lihat di sini tulisan DSC kan warna hitam. Nah, di sini text color add color dot black. Nah, ini kenapa saya bisa tentukan di sini black, karena di bagian colors di sini sudah ada saya simpan warna hitam dengan hex code seperti ini dengan nama black. Kapan saya ganti di sini menjadi tulisan hitam, oke, saya ganti hitam, maka di activity main dia akan error karena tidak ada yang ID-nya itu black di bagian colors bagian sini, dan dia dipanggil. Itu kenapa error. Jadi misalkan kita ganti di sini menjadi hitam seperti ini. Nah, itu pun juga di bagian string. Nah, ini string di sini untuk ya kumpulan menyimpan koleksi teks-teks. Jadi misalkan tadi kan kita activity main, di sini kita tuliskan teksnya itu DSC di sini. Nah, sebenarnya misalkan kita mau bikin lagi tulisan DSC di bawahnya, saya ganti dulu jadi hitam. Saya ganti lagi di sini tulisan DSC. Nah, kan di sini dengan tulisan yang sama, tampilan yang sama, saya harus menuliskan 2 kali. Bagaimana caranya supaya saya tidak perlu lagi menuliskan kata DSC? Makanya itu kita simpan di bagian file string.xml. Mana di sini? Kita copy saja yang sudah ada di sini. Satu, copy, baru paste, enter, di sini. Kita ganti di sini, misalkan di sini tulisannya adalah, ini jadi TV1. Ini untuk nama teksnya nanti. Lalu saya ganti di sini tulisannya isinya menjadi DSC. Ini bisa kita lihat di bagian activity main. Nah, tadi kan di sini DSC. Ketika saya ganti menjadi tadi tulisannya adalah TV1, maka tetap di sini yang akan tampil adalah DSC karena kita memanggil string yang ID-nya itu adalah TV1. Jadi begitupun juga yang di bawahnya, kalau kita mau tampilkan lagi DSC, tinggal panggil saja nama ID dari string tersebut. Seperti ini. Ya, itu kasusnya kan 2. Coba kasusnya misalkan dalam satu aplikasi kan banyak layer dan banyak tulisan dengan tulisan yang dengan kata yang sama. Kita bisa menggunakan bagian file string XML ini. Oke, lanjut. Masih kedengaran ini suaraku? Masih ada tampilan juga? Masih.
Kedengaran gitu. Oke. Masih mau lanjut ini atau bagaimana? Kalau saya lanjut. Lanjut, oke. Nggak tahu. Azan mungkin ya nanti. Bagaimana kakak moderator? Apakah kita berhenti ketika azan? Ada moderator di sini? Tes. Ayo, Kak. Mungkin kalau bisa break mungkin dulu 1 jam, terus nanti nanti kan selanjutnya ada materi aktivitas. Nanti dilanjut jam 1 lagi nanti setelah break sholat juga. Oh, iya. Jadi kita Atau break bagaimana dulu yang ya. lain? Siapa tahu yang lain mau lanjut ya. Jadi itu lagi. Istirahat dulu. Bagaimana dari istirahat dulu sholat ya? Ya, istirahat nanti dulu. Oke. Iya, Jadi Pak. mungkin kita break dulu ya untuk yang workshop pertama kali ini karena waktu juga ada memungkinkan dan masih ada juga nanti sesi kedua itu Make Interactive App, tapi kita lanjut saja dari slide yang ada. Jadi kita break dulu. Saya serahkan kepada kakak moderator. Baik, terima kasih Saudara Arum yang sudah bawakan materi tadi. Mohon maaf karena waktunya juga. Jadi kita break dulu untuk sementara. Materinya nanti kita akan lanjutkan siang nanti jam 1 setelah break sholat. Jadi mungkin teman-teman silakan istirahat dulu dan sholat dulu. Nanti jam 1 teman-teman masuk lagi di grup di link Google Meet ini, terus kita lanjut pembelajarannya. Jadi nggak apa-apa begini. Untuk sesi tanya jawabnya bagaimana? Mau sekarang dulu 1-2 pertanyaan atau nanti juga setelah break? Gimana? Atau mungkin bisa lah 1-2 pertanyaan dulu karena belum juga azan. Wah, ada dari Sumatera ini, Sumatera bagian barat belum azan. Wah, Ada dari Sumatera. yang dari Sumatera dari mana ini? Nurul Fadilah Lubis. Kak bisa bertanya dulu 1 pertanyaan lah. Oh ya, silakan 1. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Saya Syukron Kurniawan. Saya mau bertanya Kak, itu tadi kan frame layout itu dalamnya kan satu saja, satu view. Itu apa bedanya kalau misalnya kita menggunakan frame layout dalamnya ada text view atau dengan langsung saja text view gitu? Bisa dimengerti kata-kata saya? Oke. Jadi maksudnya kayak kenapa kita harus Kenapa gunakan harus- frame layout Ya, ketika kita bisa gunakan langsung text view itu sendiri? iya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya apa? Itu kan tadi contoh kita menggunakan komponen text view. Tapi nanti untuk kedepannya ada yang namanya itu fragment, di mana di dalam fragment ini istilahnya dia kayak nanti ada tampilan di dalam tampilan. Contoh kan tampilan itu sendiri itu layout. Dia kan layout itu untuk menampilkan suatu activity-nya. Lalu di dalam layout itu kita ingin menampilkan lagi sesuatu. Nah, contohnya aplikasi apa seperti itu? Contoh kayak kalau kita buka aplikasi WhatsApp, kan di bagian WhatsApp di situ ada tab view, itu ada bagian chat, ada bagian status, ada bagian panggilan. Ketika kita buka chat, maka tampilan di bawahnya itu akan berubah. Itu list chat yang ada. Ketika misalkan kita ganti menjadi status, maka akan berubah menjadi list status. Begitupun juga yang panggilan. Nah, jadi di sini gunanya kita menggunakan frame layout. Jadi untuk tampilan rootnya di situ kita menggunakan frame layout, di dalamnya itu menggunakan fragment. Itu yang lebih umumnya kalau digunakan. Itu tadi kan kita menggunakan contoh text view. Ya seperti itu. Nah, Oh, iya Kak. Makasih Kak penjelasannya. oke. Jadi mungkin bagaimana Kak moderator, kita break dulu ya. Ya, karena sudah azan juga di sini, mungkin kita break sekarang, Ki. Kita lanjut nanti jam 1 siang Wita. Untuk teman yang ada di Aceh tadi.
kita break dulu 1 jam dan kita lanjut jam 1 siang nanti juga. Kita lanjut ke materi yang belum selesai tadi. Kalian masuk sesi kedua. Jadi mungkin untuk sesi pertama saya tutup dulu, kita break selama 1 jam. Sampai jumpa jam 1 siang nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.